Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 42. Hak-hak berikut ini dimiliki oleh DPRD kecuali A. Mengajukan pertanyaan, B. Mengamalkan Pancasila, C. Keuangan dan administrasi, D. Melakukan sosialisasi undang-undang, atau E. Yaitu protokoler. Ini jawaban yang tepat adalah B. Yaitu mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila bukanlah hak tetapi kewajiban dari DPRD, seperti itu. Di lain ini juga ada hak yang lain yang dimiliki oleh anggota DPRD seperti ini. Mengajukan rancangan undang-undang. Jadi DPRD itu juga mempunyai hak, yaitu mengajukan rancangan undang-undang yang akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Ada juga mengajukan usul dan pendapat. Jadi mereka boleh mengajukan usul atau pendapat terhadap isu-isu negara yang sedang berkembang, seperti itu. Pendapat mereka, usul mereka itu dilindungi oleh hukum, seperti itu. Hak membela diri. Nah, ini juga penting bagi mereka. Ketika mereka itu nanti menyampaikan pendapat, ada yang tidak terima, mereka punya hak untuk membela diri di muka hukum, seperti itu. Hak imunitas atau kekebalan. Maksudnya adalah ketika mereka menyampaikan pendapat ataupun usul ataupun yang lainnya, itu mereka dilindungi oleh hukum sehingga mereka bisa menyampaikan pendapat secara leluasa. Lanjut, hak pengawasan. Artinya DPRD itu memiliki hak untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah. Kalau DPRD berarti pemerintah daerah, seperti itu ya. Mereka punya hak untuk melakukan pengawasan. Lalu hak memperjuangkan dapil. Nah, ini juga ya, mereka memperjuangkan dapil mereka, dapil pemilihan. Kalau di DPRD berarti ya di tingkat kecamatan, beberapa kecamatan gitu ya. Hak memilih dan dipilih. Nah, maksudnya adalah mereka bisa memilih menjadi ketua DPRD misal, ataupun mereka juga bisa dipilih, seperti itu. Soal nomor 43. Persamaan dan harkat martabat manusia secara umum terkandung dalam persamaan harkat dan martabat ya. Itu terkandung dalam A. Pembukaan UUD 1445 alinea 1, B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2, C. alinea 3, D. alinea 4, atau E. Declaration of Independence. Oke, jawaban yang tepat adalah A, yaitu alinea pertama. Ya, kita bisa melihat alinea pertama ini kan ada kata-kata bahwasanya kemerdekaan adalah hak asasi setiap manusia, bahwa kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Kalau alinea kedua itu berisi cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu cita-cita bangsa Indonesia. Lalu alinea ketiga itu pengakuan religius, bahwa bangsa Indonesia mengakui sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan yang keempat, alinea keempat itu berisi tujuan bangsa, bentuk negara, dan juga dasar filsafat. Ini perlu kita ingat-ingat ya. Lanjut soal nomor 44. Membeda-bedakan bangsa Indonesia berdasarkan suku, golongan, agama, etnis dengan maksud mengintimidasi, memprovokasi, atau maksud-maksud negatif lainnya bertentangan dengan A. Sila 1 Pancasila, B. TAP MPR nomor 3 MPR 1979, atau C. Sila kedua Pancasila, D. Sila ketiga dan sila keempat Pancasila, atau E. Sila kelima Pancasila. Nah, ini jawabannya sebenarnya mudah, yaitu C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata adil gitu ya. Jadi ya nggak mungkin kalau adil itu mengintimidasi, memprovokasi, atau maksud lainnya, itu jelas bertentangan dengan kata keadilan di sila kedua. Oke, lanjut lagi. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara. Nah, ini di alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti A. Hukum dan demokrasi, B. Kepolisian dan jaksa, C. Hukum dan kesejahteraan, D. Penjaga malam, atau E. Hukum dalam arti terbatas. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu hukum dan demokrasi. Negara kita negara hukum dan negara demokrasi, seperti itu. Soal nomor 46.
Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok, B. Mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik, C. Memberi bantuan senjata kepada negara yang bertikai, D. Menghimpun negara yang sepaham dan seideologi, atau E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Yang dimaksud dengan Eropa sentris di pilihan E itu adalah kita atau suatu negara yang terlalu suka dengan Eropa gitu ya, tanpa mau bernegosiasi dengan yang lainnya. Pokoknya kalau tidak Eropa tidak mau, itulah Eropa sentris, seperti itu. Lanjut. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal, nah ini harus kita hafal. Jawabannya adalah pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan, itu tertuang di pasal 31. 29 itu tentang agama, 30 tentang bela negara. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah fungsi ideologi kecuali A. Kekuatan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara lain yang memiliki ideologi berbeda. Wah, ini jelas bukan fungsi ideologi ya. Jawaban A ini sebenarnya A sudah benar ini. Pilihannya A harusnya. Kuncinya A ini harusnya. B. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Oke, ini fungsi yang benar. C. Orientasi dasar negara membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Itu juga benar. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Ini juga benar. Yang E. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan mencapai tujuan. Nah, ini harusnya kuncinya A. Betul ya? Nah, ini adalah jawabannya, dan A ini bukan fungsi dari ideologi ya. Fungsi yang sebenarnya adalah ini sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitarnya. Ini fungsi lainnya. Oke, lanjut ke soal 49. Perhatikan ciri-ciri berikut ini: ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Beberapa ciri di atas merupakan ciri khas ideologi: A. Sosialisme, B. Komunisme, C. Liberal, D. Fasisme, atau E. Pancasila. Ada kata ateisme, yaitu tidak percaya dengan Tuhan. Ini harusnya jawabannya B, yaitu komunisme. Ya, betul ya. Ciri khas dari ideologi komunisme ini memang tidak percaya dengan adanya Tuhan, seperti itu. Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Soal terakhir nomor 50. Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional disebut dengan A. Integritas nasional, B. Keuletan nasional, C. Ketahanan nasional, D. Identitas nasional, atau E. Keutuhan nasional. Ini jawabannya mudah ya. Intinya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jawabannya adalah C. Ketahanan nasional. Oke. Demikian soal-soal tentang Pancasila. 50 soal sudah kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen jika ada materi-materi yang ingin dibahas di video berikutnya. Terima kasih.